Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan bahan ajar digital tema 6 dan tema 6 panas dan perpindahannya, subtema 3 pengaruh kalor terhadap kehidupan muatan IPA oleh Efri Deplin SSIMPD. Pada video kali ini kita akan membahas tentang menjelaskan benda-benda yang bersifat menghambat dan mempercepat perpindahan kalor. Nah, selain itu kita akan mempelajari ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua nanti kita akan mengidentifikasi cara-cara untuk menghambat dan mempercepat perpindahan kalor pada benda. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang menjelaskan alat-alat yang digunakan untuk menghambat perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, ada bonus bahasan soal tentunya. Dan soal kali ini kita akan membahas tentang pelajaran video ini dan video-video selanjutnya nanti. Baik. Jangan lupa patuhi 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun, siram dengan air yang mengalir. Mari kita berdoa sebelum belajar. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Aku ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita memasuki bagian yang pertama, menjelaskan benda-benda yang bersifat menghambat dan mempercepat perpindahan kalor. Perhatikan gambar berikut ya. Oke, ini gambar apa? Apakah fungsi kain pembungkus tangan di samping? Lalu, coba perhatikan wadah pemanggang kuenya. Baik, ada dua macam ya. Satu pembungkus tangan, kemudian yang kedua adalah wadah pemanggang kuenya. Apa saja? Nah, pembungkus tangan di samping bersifat menghambat panas karena berbahan isolator atau tidak menghantarkan panas, sehingga tangan terhindar dari luka bakar. Selanjutnya adalah, sedangkan wadah pemanggang kue itu bersifat mempercepat perpindahan panas karena terbuat dari bahan konduktor atau penghantar panas yang baik dan tidak mudah terbakar, sehingga kue yang dipanggang matang secara merata dan lebih cepat. Nah, kita akan melihat bagaimana cara mempercepat dan memperhambat perpindahan panas secara konduksi. Yang pertama adalah konduksi. Bagaimana cara menghambat dan juga mempercepat? Untuk menghambat konduksi, kita bisa menggunakan benda-benda yang bersifat isolator. Apa saja benda yang bersifat isolator? Berikut ada bendanya ya. Ada misalnya gelas, plastik, keramik, karet, kertas, gabus, kain, benang wol, dan kayu. Ini akan kita bahas di video selanjutnya nanti. Kemudian, bagaimana cara kita untuk mempercepat terjadinya konduksi? Itu dengan cara menggunakan benda yang bersifat konduktor, kebalikan dari isolator. Lalu apa saja benda-benda yang bersifat konduktor? Banyak sekali dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan sehari kita temui benda-benda yang bersifat konduktor. Lalu kalau ada konduksi, ada konveksi. Bagaimana cara kita menghambat atau mempercepat perpindahan panas pada peristiwa konveksi? Kali ini kita akan melihat, menganalisa air yang mendidih. Bagaimana cara menghambatnya? Dengan cara menjauhi atau menggunakan wadah yang tebal dan tahan panas. Dijauhi atau menggunakan wadah yang tebal dan tahan panas. Lalu untuk mempercepatnya bagaimana? Memperbesar sumber panas. Sumber panasnya apa? Api. Dalam hal ini dengan cara menambah jumlah kayu bakar agar kualitas panas air terjaga, atau membesarkan api
kompor, tempat memasak air. Ada konduksi, ada konveksi, dan terakhir adalah radiasi. Radiasi di sini kita ambil contoh yaitu api yang menyala. Bagaimana cara menghambat dan mempercepat laju radiasi pada api? Untuk menghambat laju radiasi pada api, kita cukup menjauhi atau memadamkan sumber panas, yaitu api ini sendiri. Jadi gampang sekali ya, menjauhi atau memadamkan sumber panas. Kemudian, untuk mempercepatnya, kita dapat melakukan memperbesar sumber panas. Dalam hal ini adalah api dengan cara menambah jumlah kayu bakar agar api menjadi lebih besar. Kalau apinya masih kecil seperti ini masih aman ya. Semoga kita terhindar dari kebakaran dan lain-lain. Baik, itu ada 3, konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, lalu menurutmu apa saja syarat benda bisa dikatakan konduktor dan isolator? Coba dipikirkan sejenak. Menurutmu apa saja syarat benda bisa dikatakan konduktor dan isolator? Seperti biasa ya teman-teman ya. Kalian jawab di kolom komentar, tuliskan nama, kelas, dan jawaban terbaik kalian. Setelah ini kita akan mengikuti materi berikutnya, mengidentifikasi cara untuk menghambat dan memperbesar perpindahan kalor pada benda. Nah, kalau tadi kita belajar tentang bagaimana cara menghambat atau mempercepat perpindahan kalor. Sekarang kita bagaimana cara mengidentifikasi. Cara-caranya bagaimana agar bisa menghambat dan memperbesar perpindahan kalor pada benda. Baik, ikuti video berikut ini ya. Nah, kita lihat gambar di samping. Gambar ini adalah sebuah gambar tentang memasak menggunakan wajan. Kita fokus kepada wajannya. Kemudian, gambar 2 adalah memanaskan timah. Itu lihat asapnya. Masih ngepul ya. Memanaskan timah menggunakan solder. Kita akan mengidentifikasi dari 2 gambar ini. Yang pertama adalah memasak menggunakan wajan. Nah, bagaimana cara kita mengidentifikasinya? Yang pertama, kita lihat bahan konduktornya. Bahan konduktornya itu adalah wajan atau tempat memasak. Yang kedua, bahan isolatornya adalah pegangan wajan, sarung tangan, dan spatula berbahan karet atau ebonit. Kemudian, bagaimana kita mempercepat kalornya? Nah, untuk mempercepat kalor pada kegiatan di atas adalah dengan membesarkan sumber panas atau api. Kemudian, untuk menghambat kalor dengan cara mengecilkan sumber panas atau api dan memakai sarung tangan dan pegangan wajan terbuat dari bahan plastik atau eboni. Ini adalah identifikasi untuk menghambat atau mempercepat laju panas atau kalor dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua tadi adalah gambar memanaskan timah menggunakan solder. Nah, kita lihat, kita identifikasi bahan konduktornya. Bahan konduktornya itu adalah solder. Bahan isolatornya adalah pegangan solder yang terbuat dari bahan plastik atau karet. Bisa diperhatikan ya, ternyata konduktor dan isolator itu bekerja sama. Di mana ada konduktor, di situ ada isolator. Nah, bagaimana usaha untuk mempercepat kalor? Untuk mempercepat kalor pada kegiatan di atas adalah dengan memberikan sumber listrik pada solder. Dan untuk menghambat kalor itu dengan cara memutuskan sumber arus listrik pada solder dan memakai sarung tangan dan pegangan solder yang terbuat dari bahan plastik atau eboni. Demikian cara untuk mengidentifikasi bagaimana cara mempercepat dan bagaimana cara untuk memperlambat laju kalor pada suatu benda. Kesimpulannya adalah yang pertama, benda-benda di sekitar kita dapat menghambat dan dapat juga mempercepat perpindahan kalor. Menghambat kalor dapat dilakukan dengan bahan isolator atau menjauhi sumber kalor.
Kemudian, mempercepat galor dapat dilakukan dengan menggunakan bahan konduktor dan menambah volume sumber panas. Dan yang ketiga adalah bahan konduktor isolator saling bekerja sama dan berperan penting dalam mengolah kalor di sekitar kita. Baik teman-teman, sekali lagi ini coba diperhatikan bagaimana menurut kamu. Menurutmu apa saja syarat benda bisa dikatakan konduktor dan isolator? Boleh teman-teman cari jawabannya di buku, mencari referensi yang tepat, dan jawab di kolom komentar ya. Tulis nama kalian, kelas, dan jawaban terbaik kamu. Ditunggu jawabannya. Dan kita akan ketemu lagi. To be continue di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.